Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya Arlanda Pole dengan NIM 232381405. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul persyaratan analisis sensori. Panelis. Uji organoleptik memerlukan dua pihak yang bekerja sama, yaitu satu panel, dua pelaksanaan kegiatan penguji. Panel adalah satu atau sekelompok orang yang bertugas untuk menilai sifat atau mutu benda berdasarkan kesan subjektif berdasarkan prosedur pengujian sensori tertentu. Anggota panel disebut panelis. Satu, macam-macam panel. Pertama, pencicip perorangan atau individual expert. Kedua, panel pencicip terbatas atau small expert panel. Yang ketiga, panel terlatih atau training panel. Keempat, panel tak terlatih atau training panel. Yang kelima, panel agak terlatih. Keenam, panel konsumen atau konsumer panel. Ketujuh, panel anak-anak umur 3-10 tahun. Panel orang yang sangat ahli dengan kepekaan spesifik yang sangat tinggi yang diperoleh karena latihan-latihan intensif. Panel perseorangan sangat mengenali sifat, peranan, dan cara pengolahan bahan yang akan dinilai serta menguasai metode-metode analisis organoleptik dengan sangat baik. Keuntungan menggunakan panelis ini, kepekaan tinggi, bisa dapat dihindari penilaian efisien. Keputusan sepenuhnya ada pada seseorang. Panel terlatih terdiri dari 15-25 orang yang mempunyai kepekaan cukup baik. Kedua, keputusan diambil setelah data dianalisis secara bersama. Panel agak terlatih terdiri dari 15-25 orang yang sebelumnya dilatih untuk mengetahui sifat-sifat tertentu. Kedua, panel agak terlatih dapat dipilih dari kalangan terbatas dengan menguji datanya terlebih dahulu. Panel terbatas. Pertama, terdiri dari 3-5 orang yang mempunyai kepekaan tinggi sehingga bisa dihindari. Mengenal dengan baik faktor-faktor dalam penilaian organoleptik dan mengetahui cara pengolahan serta pengaruh bahan baku terhadap hasil akhir. Ketiga, keputusan diambil berdiskusi dengan anggota-anggotanya. Panel tidak terlatih terdiri dari 25 orang awan yang dapat dipilih berdasarkan jenis tingkat sosial atau pendidikan. Diperbolehkan menilai alat organoleptik yang sederhana seperti spesifikan, biasanya terdiri dari orang-orang dewasa dengan komposisi panelis pria sama dengan panelis wanita. Panel konsumen terdiri dari 30-100 orang yang tergantung pada target pemasaran komoditi, mempunyai sifat yang umum dan dapat ditentukan berdasarkan kelompok tertentu. Panel anak-anak usia 3-10 tahun digunakan sebagai panelis dalam penilaian produk pangan yang disukai anak-anak seperti permen, es krim, biskuit, dan lain sebagainya. Kedua, cara menggunakan panelis anak-anak harus bertahap, yaitu yang dengan bermain bersama, kemudian dipanggil untuk diminta responnya terhadap produk yang dinilai dengan alat bantu, gambar seperti boneka, Snoopy yang sedih, biasa atau tertawa. Pernyataan anggota panel. Pernyataan anggota panel: memiliki kepekaan indrawi yang baik. Kedua, bersedia memiliki waktu yang cukup untuk terlatih. Ketiga, berpengetahuan luas tentang komoditas atau produk yang diuji. Keempat, memiliki ketertarikan pada bidang pengujian. Kelima, memiliki kemampuan dan keterampilan dasar yang cukup dalam hal prinsip analisis, sistem, prosedur, kriteria spesifik bahan atau produk, persiapan faktor psikologis, kepekaan indrawi, komponen bahan dan pengaruhnya pada atribut sensori bahan, hasil faktor, serta dokumen dan pelaporan atas pelaksanaan tugas. Faktor yang mempengaruhi kepekaan penulis. Pertama, jenis kelamin. Kedua, usia. Ketiga, kondisi. Keempat, faktor genetis. Kelima, kondisi psikologis.
Seleksi panelis, wawancara, tahap penyaring, tahap pemilihan, tahap latihan, uji kemampuan. Indera yang digunakan untuk seleksi. Pertama, penglihatan berhubungan dengan warna kilap, viskositas, ukuran dan bentuk volume, kerapatan dan berat jenis, panjang, lebar dan diameter, serta bentuk bahan. Indra penepangan, indra peraba berkaitan dengan struktur, tekstur, dan konsistensi struktur. Sensasi tekanan yang diamati dengan mulut atau perabaan dengan jari, dan konsistensi merupakan tebal, tipis, dan halus. Indra pembau digunakan sebagai suatu indikator terjadi kerusakan pada produk, misalnya ada bau busuk yang menandakan produk tersebut telah mengalami kerusakan. Keempat, indra pengecap. Dalam hal kesukaan rasa, maka rasa manis dapat dengan mudah dirasakan pada ujung lidah, rasa asin pada ujung dan pinggir lidah, rasa asam pada pinggir lidah, dan rasa pahit pada bagian belakang lidah. Laboratorium penilaian sensori. Prasarana utama. Pertama, tempat dengan lingkungan yang tenang, suasana yang tenang, bersih, rapi, dan teratur. Sarana utama. Pertama, ruang uji dengan beberapa kotak uji. Di dapur penyiapan contoh, peralatan pengajian contoh, ruangan penyiaran formulir atau format uji, ruangan pengarahan atau instruksi kepada tim panelis, ruang tunggu panelis. Peralatan, alat penyimpanan sampel, alat pengajian sampel, alat komunikasi atau sistem, lampu, format isian, format instruksi, alat tulis. Zona umum laboratorium uji sensoris. Persyaratan laboratorium penilaian sensori. Isolasi. Agar tenang, maka laboratorium harus terpisah dari ruang lain atau kegiatan lain. Pengadaan suasana santai di ruang tunggu, dan tiap anggota perlu bilik pencuci tersendiri. Kedua, kedap suara. Bilik pencuci kedap suara laboratorium harus dibangun jauh dari keramaian. Kadar bau. Ruang penilaian harus bebas bau asing dari luar, bebas bau parfum, rokok panelis, jauh dari tumbuhan kotoran dan ruangan pengolahan. Suhu dan kelembapan. Suhu ruangan harus dibuat tetap seperti suhu kamar 2-25 derajat Celcius, dan kelemahan diatur sekitar 60%. Cahaya dalam ruangan tidak terlalu kuat dan tidak terlalu teduh. Bilik pencicip atau board. Bilik pencicip terdapat dalam ruang pencicip. Bilik ini berupa sekatan dengan ukuran panjang 60-80 cm dan lebar 50-60 cm. Bilik pencicip berupa bilik yang terisolir dan cukup duduk satu orang panelis. Hal ini dimaksudkan agar tiap panelis dapat melakukan penilaian secara individual. Tiap bilik pencicip dilengkapi dengan jendela atau untuk memasukkan sampel yang diuji, meja untuk menulis atau mencatat kesan, tempat meletakkan sampel, gelas, air kumur, kursi bundar, keran, pipa air penampung air, buangan. Persiapan sampel. Penyediaan contoh harus: 1. Seragam dalam penampilan sehingga tidak mempengaruhi penilaian. 2. Memperhatikan estetika. 3. Suhu atau suhu yang terlalu tinggi atau rendah akan mempengaruhi pada penilaian aroma dan flavor. 4. Kode. 5. Alamat pengujian. 6. Jumlah contoh. Dapur penyiapan sampel. Dapur penyiapan sampel harus terpisah tetapi tidak terlalu jauh dari ruangan pencicipan. Bau-bauan dari dapur tidak boleh mencemari ruangan pencicip. Kesibukan penyiapan sampel tidak boleh terlihat atau terdengar panelis di ruangan pencicip. 3. Laboratorium pengujian. Dibutuhkan beberapa ruangan yang terdiri dari ruang persiapan, ruang pencicip, ruang tunggu, dan diskusi. Kedua, bagian dapur harus selalu bersih dan mempunyai sarana yang lengkap untuk diuji organoleptik. Ketiga, ruangan pencicip mempunyai persyaratan terisolasi dengan kedap suara sehingga dapat dihindarkan komunikasi antara panelis. Suhu ruangan sejuk 25-25 derajat Celcius dan mempunyai cahaya yang baik
dan netral karena dapat mempengaruhi warna komoditi yang diuji. 4. Persiapan contoh komoditi atau produk harus memperhatikan suhu, disajikan pada suhu yang seragam, ukuran, disajikan pada ukuran yang seragam, kode menggunakan 3 huruf atau angka SCR acak, jumlah contoh tergantung pada jenis uji yang dilakukan. Faktor yang mempengaruhi pengujian organisasi. Pertama, expectation error, kesalahan atau ekspektasi karena panelis telah menerima informasi tentang ujian. Kedua, panelis cenderung memberikan penilaian lebih baik atau untuk apabila didahului pemberian sampel yang lebih baik atau buruk. Stimulus error, penampakan sampel yang tidak seragam sebagai penulis ragu-ragu dalam memberikan penilaian. Keempat, logical error, penulis memberikan penilaian berdasarkan karakteristik tertentu menurut logikanya. Kelima, halo effect, evaluasi sampel dilakukan terhadap lebih dari satu kali sehingga penulis memberikan kasa yang umum dari suatu produk. Keenam, efek kontraks, penulis cenderung memberikan mutu rata-rata. Ketujuh, motivasi, penulis yang termotivasi untuk menguji secara benar akan memberikan hasil yang lebih baik. Kedelapan, motivasi dan sugesti, respon dari seorang penulis akan mempengaruhi penulis lainnya. 9, posisi bias terjadi akibat kecilnya perbedaan antar sampel sebagai penulis cenderung memilih sampel yang di tengah sebagai sampel paling berbeda. Contoh lembar uji sensori. Sekian dari presentasi saya. Selamat siang.